Tapi sayang banget peralatannya itu udah kayak kelihatan lama dan agak sedikit bau. Selamat datang lagi di channel YouTube aku. Kembali lagi dengan saya sendiri, Linda Tan. Karena saya orangnya hobi banget dengan traveling, jadi di video kali ini saya pengen banget sharing dan juga bikin vlog tentang review villa yang ada di aplikasi Airbnb. Sebelumnya saya sering banget bikin vlog review villa yang ada di Airbnb di Instastory, tapi karena kurang komplit jadi saya putuskan untuk bikin vlog yang lebih komplit dan juga di-share ke channel YouTubeku. So, bagi kalian yang belum follow Instagram aku, ayo dong di follow di lindatan2310. Oke, sebelum saya melanjutkan kasih review ke kalian tentang villa tersebut, saya mau kasih tahu dulu kalau bangunan dari luas villa ini seluas 630 meter dan dia memiliki 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, dan fasilitas yang ada di dapur semuanya itu masih komplit. Juga mereka tuh menyediakan fasilitas parkir dan juga ada kolam renangnya. Penasaran banget kan? Langsung aja saya akan kasih lihat ke kalian review villa yang dibangun pada tahun 1990. Ayo! Pertama-tama saya akan masuk dulu. Nah, ini saya akan kasih lihat garasi mobilnya ini cukup luas banget, bisa muat sampai 4 mobil. Jadi kelihatan dari luarnya aja itu udah seperti bangunan yang udah lama. Jadi di sini ada tanaman yang udah cukup lama ya. Jadi dia tuh udah merambat sampai ke dinding-dinding. Saya akan langsung jalan menuju ke tangga. Nah, di sepanjang tangga ini keramiknya itu udah kelihatan kayak berkerak, udah kayak hitam-hitam, pokoknya udah kayak lama banget ya. Langsung aja saya akan naik ke lantai atas. Nah, di lantai atas ini terdapat kursi. Dan pintunya juga udah kelihatan kayak lama, udah kusam, dan juga udah kayak ngelupas-ngelupas. Di sebelahnya ada kursi, di belakangnya itu seperti ada runtuhan batu tapi nggak dibetulin lagi, jadi udah kayak kelihatan nggak terawat sama sekali. Dan sekarang saya berada di ruang tamu. Nah, ini terdapat 2 kursi, jadi bisa menyambut tamu, dan di seberang ruang tamu itu ada mushola. Selanjutnya saya akan berjalan menuju ruang keluarga. Di sana ada televisi, ada sofa untuk duduk dan untuk menonton televisi bareng keluarga. Dan di sini terdapat tempat duduk. Ini mirip banget ya desainnya dengan adat orang Jawa dan ini udah kelihatan lama banget. Di belakang tempat duduk ini ada sebuah pintu menuju ke garasi, tapi saya nggak videoin karena di sana ada tempat menginap orang yang menjaga villa ini. Jadi saya langsung skip aja, saya akan menuju ke kamar mandi yang ada di lantai bawah ini. Di sini ada wastafel, ada bak untuk mandi dengan menggunakan gayung, dan lantai di toilet ini udah kotor banget, udah hitam. Terus di toiletnya itu udah kayak agak jorok, udah agak kotor. Selanjutnya saya akan berjalan ke ruang dapur. Mereka menyediakan fasilitas meja makan, ada 2 buah kulkas, dispenser, dan juga kompor gas. Peralatan dapurnya masih komplit banget, tapi sayang agak sedikit bau. Dan juga di situ piringnya dan juga peralatan dapurnya itu udah kayak kelihatan lama. Yang bikin unik di dapur ini, dia tuh mendapatkan cahaya matahari langsung dari atas genting. Selanjutnya saya akan tunjukkan kamar yang ada di lantai bawah. Nah, ini kamar bednya berukuran 180 meter, jadi bisa muat 2 orang. Ada meja televisi, ada meja rias, dan sekarang saya akan menuju ke kamar mandi yang ada di kamar ini. Jangan syok ya. Lantai dari kamar mandi ini udah kayak kelihatan lama banget, udah berkerak dan juga agak sedikit kotor. Showernya ini itu udah kayak kelihatan lama dan juga udah agak rusak. Ada wastafel, ada toilet yang agak sedikit kotor. Sekarang saya akan berjalan ke kolam renang. Ini yang paling kalian tunggu-tunggu. Kolam renang ini pemandangannya masih bagus banget. Jadi bagi kalian yang suka foto-foto, suka bikin vlog, ini rekomen banget. Saya suka banget foto-foto di sini. Jadi pemandangannya masih bagus.
Tapi sayang banget, air yang ada di kolam renang ini agak sedikit butek ya. Tapi guys, aku salfok banget ya sama kursi yang ada di kolam renang ini. Itu udah kelihatan kayak ngelupas, terus udah kelihatan pudar, tapi nggak diganti sama sekali. Selanjutnya saya akan berjalan ke lantai atas, dan rumah ini unik banget ya. Kenapa saya bilang unik? Mereka tuh kayak punya tangga yang bentuknya seperti lingkaran, jadi kita itu harus naik melingkar sampai ke atas. Dan agak sedikit curam, jadi bagi kalian yang bawa anak-anak ini harus berhati-hati ya. Sekarang saya akan coba turun. Saya mau kasih lihat ke kalian betapa curamnya tangga ini. Nah, ini posisi saya sedang jalan menuju ke bawah. Saya sudah sampai di lantai atas. Saya mau tunjukin ke kalian. Di lantai 2 ini terdapat 3 kamar dan juga 2 kamar mandi di dalam kamar tersebut. Yang pertama, saya akan berjalan ke kamar yang paling kecil. Mereka itu menyediakan fasilitas bed ukuran 100 meter, jadi bisa muat 1 orang. Ups, maaf, masih ada yang tidur. Selanjutnya saya akan berjalan ke kamar yang paling besar, yaitu kamar utama. Nah, di sini terdapat fasilitas bed dan juga extra bed. Jadi bisa muat sekitar 10 orang. Ada televisi, ada kamar mandi di dalam, ada meja rias dan juga lemari pakaian. Dan sekarang saya berada di kamar mandi utama. Di sini terdapat 2 bathtub, yang satu untuk berendam dan yang satu untuk mandi shower. Jadi kalau kita mau mandi shower, kita harus masuk ke dalam, dan di bawah bathtub untuk shower ini kayak ada lubang. Makanya kalau malam hari itu kayak kelihatan agak serem gitu ya karena lubang itu. Jadi saya nggak berani untuk milih kamar ini. Dan di sini juga ada meja wastafel, ada toilet yang agak sedikit kotor. Jadi terkesannya kalau malam hari ini kamar mandinya cukup gelap ya. Dan sekarang saya akan berjalan ke kamar yang terakhir di lantai 2 ini. Kamarnya nggak terlalu besar ukurannya seperti kamar sebelumnya, tapi mereka menyediakan 2 bed, jadi bisa muat kurang lebih 4 orang. Ada meja rias yang kecil, dan juga ada horden yang berwarna merah tua. Di dalam kamar tidur ini mereka juga menyediakan yang namanya kamar mandi. Penasaran kan? Saya akan kasih lihat ke kalian. Nah, di sini ada wastafel, ada toilet, dan juga ada shower sekaligus untuk berendam. Yang bikin unik dari kamar mandi ini seperti desain untuk anak-anak. Jadi temboknya itu seperti ada lukisan yang sangat cantik dan juga lucu. Ada meja rias, ada lemari untuk pakaian. Oke guys, bagaimana menurut kalian tentang villa ini? Komen di bawah ya. Dan untuk fasilitasnya sendiri ini cukup bagus banget ya, karena mereka tuh menyediakan fasilitas parkir yang cukup luas, sekitar bisa muat 4 mobil. Fasilitas di dapurnya itu juga masih komplit, dan juga ada kolam renang di dalamnya. Dari sisi kebersihan, rumah ini agak bau dan juga kotor. Semua perabot yang ada di rumah ini udah lama banget, udah kusam, jadi kayak mengeluarkan aroma bau ya guys. Demikian channel YouTube kali ini. Jangan lupa di like and subscribe, dan juga di share ke teman-teman ya. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di channel YouTube selanjutnya. Sampai jumpa and God bless you.